dari obrolan singkat itu Mas CEO Jalan Buntu tuh masih saya kerja. Tapi kerjaannya menurut saya saat itu buat perempuan kayak nggak biasanya karena jaga villa. Saya lagi lihat-lihat sekitar, tiba-tiba saya ada nepuk. Mbak, saya, iya, oh bapak-bapak pakai topi caping, bawa gunting rumput. Pas aku mau ke arah dapur, aku ada nyium bau anjir. Nggak tahu, baunya itu kayak darah kering yang banget. Jadi dari satu ruangan ke satu ruangannya lagi itu ada ruangan selanjutnya gitu. Pas saya buka pintu yang pertama, saya ngeliat di situ ada kaca. Saya ngeliat dari kaca, ada lubangan kaca kecil di situ. Di dalam ruangan itu ada 6 orang, 3 pasang tanpa busana. Tiga pasangan laki-laki dan perempuan yang kakak lihat di gudang tanpa busana. Itu ada sangkut pautnya nggak sih sama si sosok neneknya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi bersama gue Jonaria. Dan seperti biasanya di depan gue ini udah kedatangan seorang narasumber, seorang wanita cantik yang bakal menceritakan kejadian horor yang pernah dialaminya pada saat dia berada di salah satu villa di daerah Jawa Barat, kayak. Iya, Jawa Barat. Jadi kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini. Halo Kalina, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Luar biasa. Jauh-jauh dari Depok, Kak, ya? Iya, dari Depok. Kak, ini kejadiannya di daerah Jawa Barat kan ya? Iya, di daerah Jawa Barat. Tahun berapa itu, Kak? Itu sekitar tahun 2021, di pertengahan tahun. 2021? Iya. Ini kejadian tahun 2021 nih. Dan sebelum kita masuk cerita, buat teman-teman yang mau jadi narasumber seperti Kalina, teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap atau bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca ini. Layar inilah ya. Kalina, Ya. ini kasih sedikit cerita nih, Kak. Kalina itu di sana ngalamin kejadian apa sih? Selama jaga villa itu aku ngedapetin banyak cerita horor, termasuk aku ketemu sama sosok nenek yang berlumuran darah. Wah, berlumur darah, teman-teman. Ini gue penasaran mau dengar kisah lengkapnya dari Kalina. Gue juga yakin teman-teman di rumah udah penasaran mau dengar kisah lengkapnya dari Kalina. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Iya, jadi kejadiannya itu berawal di tahun 2021, Mas. Jadi sebelum kejadian villa ini, saya tuh pernah ngelakuin, ya orang bilang itu pesugihan, tapi sebenarnya bukan pesugihan ya, kayak nyari. Saya tuh mikirnya di situ nyari keberuntungan dengan mendoakan orang yang udah nggak ada di makam. Tapi dengan cara yang salah gitu. Di situ tuh setelah ngelakuin itu banyak nih Mas yang ikut ke saya pulang. Banyak banget, sampai saya tuh bingung nih gimana cara saya untuk ngobatin ini gitu. Ketemulah saya sama salah satu konten kreator, waktu itu masih Jalan Buntu. Ya, nah ketemulah sama beliau. Saya nanya nih sama beliau, pertama sih dia yang nanya ke saya, ngapain Mbak di sini, dia bilang gitu. Saya bilang saya lagi ziarah, waktu itu saya bilang sama dia kayak gitu. Terus ternyata dari ziarahnya itu ngedapetin hal yang nggak positif nih, banyak negatifnya. Saya bilang, Mas, banyak yang ngikutin saya bilang gitu. Sampai rumah tuh banyak yang gangguin, saya bilang gitu. Dari situlah saya akhirnya banyak ngobrol sama Mas CEO, terus dikenalin lah sama orang pinter, didoain lah, dibantulah biar bisa kayak biasanya lagi lah, hidup normal gitu. Sempet lama nih saya nggak ketemu sama Mas CEO Jalan Buntu, sempet sekitar ada beberapa bulan, udah sekitar 6 bulanan gitu. Saya berniat kayak pengen datang lagi deh ke rumah Mas CEO Jalan Buntu, pengen ngucapin terima kasih, sekalian silaturahmi, sekalian mau kasih tahu kenapa sih saya bisa ke situ gitu, alasannya apa sih saya kok bisa ke situ, pengen berbagi cerita aja lah intinya. Ngabarin lah ke Mas CEO, saya bilang, Mas saya mau main ke rumah, saya bilang. Oh iya silahkan Mbak. Jadi saya main ke rumah Mas CEO. Dari situ kita ngobrol banyak,
Kayak saya ceritain sekarang kegiatan saya apa, terus saya cerita kenapa saya kemarin bisa kayak gitu. Itu dari obrolan singkat itu, masih Jalan Buntu tuh ngasih saya kerjaan. Tapi kerjaannya menurut saya saat itu buat perempuan kayak nggak biasanya, karena jaga villa. Jadi itu tuh villa keluarga besarnya masih Jalan Buntu. Saya nggak langsung ngeiyain mas, karena kayaknya buat perempuan ya ada beberapa pertimbangan yang harus saya pikirin nih, kayak bisa nggak ya saya dapat amanah ngejagain villanya itu gitu. Tapi di satu sisi saya juga butuh, karena ya butuh kerjaan, butuh pemasukan gitu. Dari situ saya pulang, saya bilang terima kasih, saya bilang itu nanti saya kabarin kalau misalnya memang saya udah tahu harus gimana. Saya bilang, oh iya nggak apa-apa, kata Mas Yo Jalan Buntu. Nanti kalau misalnya memang udah siap dan mau, bisa langsung kabarin saya biar nanti ngambil kunci sama alamat. Oke, dari situ saya pulang, saya mikirin. Selain karena kebutuhan, saya juga harus mikirin saya siap apa enggak gitu. Tapi balik lagi, kalau kita nggak pernah coba, kita kan nggak pernah tahu hasilnya bakalan apa kan. Jadi saya putusin, iyalah saya terima, saya bilang gitu. Saya kabarin Mas Yo Jalan Buntu, saya bilang insya Allah saya siap mas. Terus Mas Yo bilang oke, kalau siap datang ke rumah buat ambil kunci sekalian alamatnya, biar nanti di hari Senin bisa langsung ke sana, bisa langsung kerja. Di situ saya ambil kunci, saya ambil alamat, di hari Senin saya berangkat. Saya berangkat dari terminal, turun di terminal Bogor. Dari situ lanjut ke naik ojek online. Sampainya di sana itu masuk ke gang, tapi gangnya masih besar. Bukan gang yang sempit atau kecil, enggak, itu gang besar. Langsung saya sampai di depan gerbang hitam besar. Oke, itu jam berapa tuh sampai sana, Kak? Masih pagi sih, sekitar jam 10. Masih belum ngelihat bentukan villanya kayak apa, karena memang nggak kelihatan ada rumah atau bangunan apapun di balik si gerbang itu, nggak ada. Buka gerbang, saya nggak ngelihat ada bangunan, cuman ngelihat ada kebun kecil. Di sebelah kanan gerbang saya cuman ngelihat ada satu pos security, tapi pos security-nya itu kayak udah nggak layak, kayak udah terbengkalai gitu, nggak kepake lah gitu. Di sebelah kiri saya ngelihat banyak pohon-pohon besar, ada pohon ketapang, ada pohon-pohon pepaya, pohon-pohon kecil lah. Sempet kepaku sebentar tuh, kayak mikir ini bener nggak sih alamatnya? Nggak ada bangunannya, mana bangunannya? Kalau disebut villa kan harusnya ada bentukan rumah kan, ini nggak ada. Ya udahlah, saya coba jalan lagi ke sebelah kanan itu, saya ngelihat banyak banget pohon-pohon. Ada pohon duren, ada pohon-pohon kecil kayak gitu. Semakin saya jalan, kok banyak pohon. Ke kiri saya ngelihat ada lapangan bulu tangkis. Sama ada satu rumah kayak setelah olahraga untuk kita istirahat gitu. Si rumah itu juga sama, nggak kerawat. Genteng-gentengnya itu udah pada copot gitu, udah hancur lah ya. Saya lagi lihat-lihat sekitar, tiba-tiba saya ada nepuk, Mbak. Saya nengok, iya, oh bapak-bapak pakai topi caping, bawa gunting rumput. Di situ saya langsung memperkenalkan diri. Saya bilang, Bapak saya Lina, saya disuruh sama Mas Yo Jalan Buntu buat jagain villa di sini. Si bapak pun sama, memperkenalkan diri. Saya Pak Yadi, saya tukang kebun di sini. Oh iya Pak, singkat cerita kita habis ngobrol, saya bilang Pak saya izin langsung masuk ke dalam ya. Dan di situ pun sebenarnya si villanya masih belum kelihatan mas, karena posisi si villa itu ketutupan sama tanaman-tanaman. Mungkin keluarga besar CEO Jalan Buntu itu senang sama tanaman-tanaman, jadi sampai bangunan villa pun memang ketutupan sama tanaman dan ada beberapa pohon. Dan sampai di tempat villanya itu sebenarnya villanya masih belum kelihatan mas, karena si villanya itu ketutup sama si pohon-pohon sama tanaman-tanaman. Entah itu kayaknya keluarganya Mas Yo itu mungkin senang sama tanaman, jadi masih ketutup sama tanaman. Jadi itu saya masuk ke dalam, saya masih ketuk. Assalamualaikum, saya bilang. Terus saya buka, terus saya masih kepaku sama banyak barang. Di situ banyak barang berserakan.
ada kardus-kardus, ada guci-guci. Nggak tahu kenapa pas buka pintu itu langsung kepaku sama arah sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya itu ada tangga, di bawahnya itu ada WC, ada toilet. Di situ nggak tahu kenapa rasanya pengen ngeliat ke situ aja. Kok kenapa pengen ngeliat ke situ gitu. Tapi saya coba ngeliat ke arah kanan. Di arah kanannya itu dari pintu saya ngeliat ada satu kamar sama satu dapur. Tapi si kamar yang ini nggak tahu kenapa digembok. Nggak bisa dibuka sama siapapun. Saya lanjut masuk, pas saya masuk, nggak tahu kenapa saya ngeliat kayak di sebelah kiri itu ada sekelibatan tinggi besar. Dari situ saya nggak langsung gimana-gimana ya, yaudahlah lanjut aja. Bismillah, ya namanya itu kan tempatnya mereka mungkin ya. Rumah yang keisi aja suka ada makhluk astralnya kan, apalagi itu yang udah lama kosong. Karena kata Mas CEO, kamar saya ada di atas, saya lanjut ke lantai 2. Jadi di lantai 2 itu kamar saya bersebelahan sama tangga dan menghadap balkon, dan di atas itu ada beberapa kamar. Dari situ saya masuk, saya beres-beres, saya ganti baju, turunlah saya ke bawah. Saya ke bawah nemuin bapak yang tadi, Pak Yadi, si tukang kebun itu. Saya ngobrol sebentar sambil saya beres-beres, saya nyapu-nyapu. Itu kan banyak debu, banyak barang-barang yang berantakan, saya ngerapihin itu dulu. Sampailah di sore hari. Di sore hari itu Pak Yadi pulang karena memang dia nggak tinggal di situ. Jadi dia tinggal pulang itu di sore hari. Setelah tugas dia udah selesai dia pulang. Dari situ ya udah saya juga akhirnya beres-beres, saya istirahat, saya mandi, habis mandi saya nonton TV nih Mas. Nonton TV, pintu kamar itu kebuka dan menghadap ke balkon kan. Itu jam berapa? Itu sebelum maghrib, menjelang maghrib. Itu menjelang maghrib. Pengennya ngeliatnya ke situ gitu, kayak gimana sih kita kalau misalnya ngerasa ada diperhatiin orang, kok bayangannya pengennya ke situ terus, kok pengennya ngeliat ke situ terus, ada apa, ada siapa gitu. Karena makin lama makin takut, akhirnya saya tutup pintu. Lebih nyaman, saya nunggu azan maghrib. Pas saya lagi nonton TV ternyata ada suara langkah. Karena itu posisinya tangganya itu dari kayu, jadi setiap kali ada yang naik turun pasti ada suaranya. Pertama masih suaranya kecil Mas. Lama-lama, ini siapa? Apa anaknya Pak Yadi? Apa Pak Yadi balik lagi? Saya masih bertanya-tanya. Tapi semakin saya dengar gitu, semakin hentakan kakinya tuh semakin cepat dan semakin kencang. Duk. Akhirnya saya keluar. Saat itu udah takut tapi nggak beraniin diri. Saya lihat di tangga itu masih belum ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Oh mungkin udah keluar. Saya lihat keluar, Pak Yadi motornya udah nggak ada. Dan Pak Yadinya pun emang nggak ada. Terus tadi siapa? Di situ ya udahlah, masih berpikir positif aja. Mungkin tikus. Mungkin binatang lainnya yang saya nggak lihat saat itu. Oke, saya lanjut ke atas. Saya masuk, saya tutup pintu. Saya lanjut sholat. Setelah saya sholat, saya langsung tidur. Saya bangun subuh karena semalamnya itu saya ngalamin kejadian yang nggak enak. Saya nggak langsung beres-beres saat itu. Jadi setelah subuh, saya udah diam diri dulu di kamar sampai benar-benar matahari itu keluar. Setelah matahari keluar, baru ngeberaniin nih untuk keluar, turun ke bawah. Itu kan ada kardus-kardus sama guci-guci ya Mas gitu. Dan memang ada satu kamar yang untuk kayak naruh-naruh barang di situ, di sebelah tangga itu. Aku masukin tuh ke situ tuh kayak kardus, kayak guci, aku beresin semuanya, aku pel-pelin itu semua. Aku ngerapihin itu sampai ke arah dapur. Karena memang mau bersihin ke arah dapur itu. Pas aku mau ke arah dapur, aku ada nyium bau. Nggak tahu, baunya itu kayak darah kering yang bau banget. Aku carilah si sumber baunya itu dari mana. Aku langsung lari ke dapur, kan aku jalan ke dapur nyari si sumber baunya itu dari mana. Semakin aku jalan ke dapur, rasanya tuh baunya semakin jadi, semakin bau, semakin menyengat dan semakin bau darah gitu. Semakin bikin kita tuh jadi kayak mual, pusing, kata saya. Aduh, ini baunya nyengat banget gitu. Saya masih berpikir mungkin ini itu ada binatang mati yang saya nggak tahu gitu. Saya niatnya mau ngebersihin si bau itu. Saya carilah si sumber bau itu di mana, di dapur itu. Pas saya lagi nyamperin sumber baunya itu di kamar, di dapur itu, ada suara kuprak kenceng banget Mas. Itu saya dengar dari lantai 2. Saya langsung sontak lari ke atas. Saya cari si sumber benda apa nih yang jatuh. Kalau saya sih ngedengernya kayak suara plafon. Tapi di situ saya nyari ke atas, saya nyari ke balkon, saya masuk ke dalam kamar. Kok
kok nggak ada. Sampai saya buka kamar saya pun nggak ada barang jatuh, nggak ada plafon jatuh tuh nggak ada. Akhirnya saya turun ke bawah, di situ saya masuk, saya lihat itu pun nggak ada apa-apa. Ya udahlah, mungkin saya ngedengar suara dari luar atau apa itulah gitu. Jadi saya abaikanlah si suara itu. Saya lanjut lagi mau ngebersihin si dapur, tiba-tiba si bau itu hilang. Yang saya ngerasa tadi itu baunya anyir, bau banget tuh sampai bikin mual, sampai bikin pusing, itu hilang. Sama sekali nggak ada bau. Akhirnya ya tetap aja ya saya tetap ngebersihin, tetap ngerapihin si area dapur itu. Lanjut beres-beres sampai sore. Ya seperti biasa saya masuk ke kamar, nggak tahu kenapa kayaknya kalau misalnya masuk kamar itu lebih nyaman kalau pintu ditutup. Karena lagi-lagi setiap kali kayak buka pintu dari ala balkon ini nih kayak ada yang merhatiin terus. Dan saya nggak tahu itu siapa dan apa. Saya tutup pintu, kembali saya ya udah beraktivitas di kamar aja, nggak kemana-mana. Seperti biasa nunggu sampai subuh, sampai ada matahari terbit. Ya udah saya baru ke bawah. Dan di hari ketiga itu kebetulan Pak Yadi itu datang lebih awal. Pak Yadi datang lebih awal karena ada mau ini dia ngestek itu kayak perkawinan antara pohon yang satu sama pohon yang satunya, seperti itulah gitu. Jadi dia datang lebih awal. Pak Yadi, saya bikin cemilan ya, saya bilang gitu. Terus kata Pak Yadi, oh iya, saya ke dapur. Jadi posisi dapur itu kompor sama kulkas itu berhadapan. Jadi kalau misalnya saya menghadap ke kompor berarti saya ngebelakangin si kulkas. Kalau saya ngadep ke kulkas berarti saya kebelakangin si kompor. Saya ambil wajannya, saya taruh di atas kompor, saya tuang minyak. Karena saat itu saya mau masak sosis Solo. Berarti itu saya butuh minyak yang rada banyak kan. Saya tuang, saya nyalain kompor. Nyalain kompor, saya panasin dulu si kompor ini nih, biar minyaknya panas. Saya ambil si sosis di belakang saya. Berarti kan saya ambil, saya gini, pas udah saya dapat sosisnya mau masukin ke dalam penggorengannya, sekian detik saya ngeliat si sutil itu melayang. Masih main pakai logika. Logika saya mungkin kena letupan minyak, tapi itu persekian detik saya lihat kalau dia melayang. Saya masih lanjutin buat masak si sosis Solo ini. Dan di depan si kompor ini kan ada jendela untuk sirkulasi. Biasalah kalau misalnya di dapur itu ada sirkulasi biar ada udara keluar masuk gitu. Dan si jendela ini menghadap ke taman di belakang rumah. Jadi ada tangga ke bawah, terus ke sebelah sininya tuh ada sawah, Mas. Jadi ada sawah, ada tangga. Nah di tangga ini yang mau ke arah sawah, saya kayak ngeliat ada orang. Kok ada orang? Ngapain? Siapa? Sambil saya masak, saya lihat rambutnya panjang, pakai baju putih. Siapa? Sambil saya masak tuh sambil saya, ini siapa sih? Sambil saya liatin terus. Ngapain nih orang? Kok duduk sendirian? Saya bawa si sosisnya, saya kasih ke Pak Yadi. Pak Yadi, di belakang ada orang. Saya bilang itu siapa? Istri Pak Yadi. Saya bilang, gak ada orang. Dia bilang, gak ada orang? Lah itu siapa? Pak Yadi tuh kayak tahu, tapi nggak mau ceritain. Dia cuman kayak, ya udah Mbak, biarin aja, kita beda alam. Beda alam? Konteksnya beda alam kan berarti ada sesuatu dong. Oke, semakin ada rasa penasaran, ada rasa takut, ada apa sih sebenarnya? Kayak gini gitu, ada aja gitu. Oke, saya masih bisa nerima lah itu semua. Masih ya udah. Saya masih aktivitas seperti biasanya. Saya istirahat, terus bangun tidur seperti biasa, dan saya aktivitas selalu setelah matahari terbit. Tibalah di hari keempat. Di hari keempat itu Mas CEO itu bilang ada barang mau datang. Dia bilang itu tuh kayak semacam guci kecil. Saya nggak tahu kalau keluarga besarnya mungkin kolektor Gucci atau yang jual beli Gucci, saya nggak tahu. Tapi saat itu memang ada barang datang, ada paket lah ya. Saya masukin ke dalam rumah, saya susun di kamar yang banyak kardus sama Gucci itu, saya satuin semua di situ. Capek Mas, capek. Akhirnya saya istirahat. Istirahat, coba tidur gitu. Ya udahlah, itu setelah sholat zuhur, tidurlah di bawah. Di bawah itu posisinya di dekat si kamar yang nggak boleh kebuka itu. Pas saya lagi di pandapur itu, saya tidur di situ. Pas saya tidur, itu nggak tahu saya ngerasa mimpi atau apa. Tiba-tiba tangan sebelah kiri saya kayak ada yang narik.
Tuh saya tidur, tiba-tiba tangan gini ke atas. Ini siapa? Kenapa? Dalam keadaan saya ngerasa saya lagi tidur. Ini kenapa? Saya coba buka mata, yang jelas banget saya ngeliat lumuran darah. Saya lihat lagi, ternyata itu sosok nenek yang mukanya berlumuran darah. Mukanya marah. Sambil nyeret saya tuh kayak marah, kayak nggak suka saya di situ. Sampai darahnya itu netes ke tangan-tangan. Semarah itu, kayak nggak suka saya di situ. Sontak kebangun. Pas saya bangun, lihat nih posisi tadi saya tidur sama saya mimpi sama enggak. Karena saya mau mastiin, karena rasanya itu kayak mimpi sama enggak tuh kayak beda tipis gitu. Ternyata sama. Bergeser sekitar 1 meter. Dan di posisi yang si nenek itu seret saya. Wah, ini udah nggak bener nih. Maksudnya sampai segitunya nih, ini siapa gitu. Saya diganggu. Mau ngomong sama Pak Yadi, masih belum berani. Sampai mutusin apa, pulang aja kali ya. Semakin kesini makin nggak beres gitu. Tapi ya udahlah, saya coba jalanin dulu karena kan memang jatah pulang itu di hari Sabtu kan. Sampai tiba akhirnya di hari Jumat, di hari kelima. Di hari kelima itu tugas saya itu nggak begitu banyak, jadi bisa lebih santai lah ngobrol sama Pak Yadi, dan Pak Yadi pun sama, nggak begitu banyak. Saya bikin teh, saya bilang, Pak mau teh nggak? Oh iya boleh, katanya. Sambil ngobrol, sambil ini tanaman gitu. Saya bawa teh buat Pak Yadi 1, buat saya 1. Di situ saya nanya, Pak sebenarnya di sini ada apa sih? Saya bilang, kok kayaknya gangguannya nggak biasa, saya bilang. Ini kok makin kesini yang ganggu saya makin banyak, saya bilang. Terus Pak Yadi bilang, iya sebenarnya ada cerita. Jadi sebelum keluarga besar Mas CEO Jalan Buntu beli villa ini, memang pemilik sebelumnya itu melakukan pesugihan. Nah, dan katanya bapak pelaku ini pernah dilihat sama Pak Yadi di situ. Terus saya tanya, memang si pelakunya itu sekarang di mana Pak? Saya bilang itu udah meninggal. Konon katanya entah itu Pak Yadi ngelihat jin yang menyerupai dia atau memang godamnya dia di situ. Gitu. Jadi Pak Yadi pernah ngelihat memang sosok si pelaku pesugihan itu ada di situ. Dan Pak Yadi cerita, kenapa kamar yang sebelah kanan itu digembok? Itu digembok karena nggak boleh ada orang yang masuk. Di situ ada sosok nenek yang nggak suka diganggu. Kejawablah di situ. Oh, berarti sosok nenek yang datang di mimpi saya itu dia. Saya cerita, mukanya berlumuran darah Pak Yadi. Iya. Mukanya marah. Iya. Pak Yadi bilang gitu. Dan Pak Yadi bilang yang di bawah tangga sosok tinggi besar itu juga memang iya ada. Dan si nenek ini dulu itu melakukan perjanjian sama si bapak. Jadi kenapa si nenek itu tetap ada di situ dan kenapa si bapak itu ada di situ? Pernah satu ketika saya tuh iseng-iseng Mas. Jadi di bawah dapur itu kan ada satu ruangan lagi, kayak bekas gudang, tapi gudangnya itu kayak udah terbengkalai, nggak bisa dipakai lagi gitu. Buat buka pintunya aja rada susah. Jadi dari satu ruangan ke satu ruangannya lagi itu ada ruangan selanjutnya gitu. Pas saya buka pintu yang pertama, saya ngelihat di situ ada kaca. Saya ngelihat dari kaca, ada lubangan kaca kecil di situ. Di dalam ruangan itu ada 6 orang, 3 pasang tanpa busana. Dulu. Tanpa busana. Ada 6 orang? Ada 6 orang dan mereka berpasangan. Tanpa busana. Yang saya lihat jelas itu pasangan pertama, karena pas saya ngelihat dari si lubang kaca itu, mereka langsung hadap ke saya. Kita hadap-hadapan. Mereka tatapannya kosong, kayak lagi menunggu sesuatu, nggak tahu apa itu. Mereka cuman ada pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3. Yang saya lihat jelas itu pasangan yang pertama. Tapi untuk yang kesininya saya ngelihatnya nggak begitu jelas. Karena kita udah tatap-tatapan gitu, wah, kayak ada sesuatu nih di dalam rumah ini nih yang bikin kayak banyak yang kumpul gitu. Akhirnya saya keluar. Dan saya nggak mau ngelihat
lebih lama lagi di situ. Saya bilang sama Pak Yadi juga mengiyakan memang di situ tuh ada. Karena kita lagi minum teh, logikanya saya nggak kidal. Logikanya orang minum teh pakai tangan kanan kan ya Mas. Saya minum, saya taruh di kanan harusnya. Saya mau minum, ternyata gelas saya ada di sebelah kiri dan jauh dari saya. Mungkin beliau mendengar apa yang saya ceritain. Ini Pak Yadi karena udah tahu semuanya kayak cuman, iya udah, oke. Saya nggak jadi ambil. Saya cuma ngelihat itu bergeser. Oh ya udah Pak Yadi, saya izin ya, saya mau sholat dulu. Waktu itu zuhur. Saya naik ke lantai 2, saya ganti baju, mau ganti baju bersih maksudnya. Ternyata tangan sebelah kiri saya biru, lebam, kayak dipegang orang. Tiba-tiba saya mastiin ini sakit nggak? Ternyata nggak sakit. Di lantai atas, saya mikir, aduh ini udah berani main fisik, dia bisa gerakin barang, dia bisa megang saya, berarti udah nggak beres dong. Di situ saya mutusin kayak, ya udah berarti besok pulang. Tiba di hari Sabtu, saya ke rumah Mas Yos, Jalan Buntu, saya bilang, Mas maaf, kayaknya saya nggak bisa ngelanjutin. Saya ceritain kejadiannya apa, dan beliau juga kayak, ya mungkin udah tahu ya, jadi kayak memaklumi gitu, kayak ya udah ya nggak apa-apa. Akhirnya ya udah saya pulang, saya serahin kuncinya, saya nggak ngelanjutin. Cuman di 5 hari itu bertahan. Iya, jadi gitu sih Mas ceritanya. Jadi saya cuman bertahan sekitar 5 harian. Karena memang banyak banget gangguan, sama udah berani nyentuh, terus udah berani gerakin barang, kayaknya udah nggak lazim deh. Biasa nih kejadian yang dialami oleh Kalina di salah satu villa di kawasan Jawa Barat ya Kak? Iya. Kalina, sebelumnya terima kasih banyak sudah mau mampir ke Jalan Gelap dan mau menceritakan kejadian yang pernah Kakak alami nih Kak. Kalau untuk villanya sendiri nih, tampak dari depan pas pertama kali Kakak lihat, itu bangunannya seperti apa sih Kak? Jadi pertama dari gerbang, memang posisi untuk ke villa itu ada sekitar 100 atau 120 meter. Jadi rada jauh. Si villanya pun nggak kelihatan. Kalau untuk bangunannya sendiri, dia tuh kayak bangunan tua. Oke. Bangunan yang udah lama. Dia ada 2 lantai. Dan mungkin karena yang bikin gak kelihatan itu ya si tanaman-tanaman ini. Berarti villanya ini jauh dari pemukiman penduduk nih Mbak? Iya, lumayan jauh. Karena jadi gerbang utama itu kan di depan. Sisi kanan kiri itu ditutup tembok. Sama yang di belakang villa itu cuman kebatas sama kali kecil. Oke. Terus ngelos ke sana itu cuma sawah. Gila sih, lu termasuk berani juga ya. Keadaan Sendirian Mas. ya. Ya keadaan sih. Si Pak Yadi aja nggak nginep kan dia kan? Enggak. Pulang kan? Iya, dia pulang. Karena memang Pak Yadi kan orang situ asli. Iya. Jadi dia punya rumah di situ lah. Gila sih, gue nggak ngebayangin sih kalau sama si kakaknya termasuk orang yang berani lah. Karena dia tinggal sendirian di sana. Dan villanya ini tuh jauh dari pemukiman penduduk. Pasti hari-hari dulu cuma hanya di kamar aja tuh ya? Kalau untuk dari pagi sampai sore aman lah. Karena ada temen kan, ada Iya. Pak Yadi gitu. Selepas itu ya palingan handphone, TV, udah gitu aja. Dan lebih nyaman itu di kamar, nutup pintu, udah. Nggak berani untuk buka pintu atau duduk di depannya, itu nggak. Ya takut juga Mas, tapi ya gimana keadaan. Ini udah kejawab sih tadi kalau kenapa si villa ini angker, karena pernah ada Iya, penghuni villa ini yang terdahulu ya, bukan dari keluarganya CEO ya, bukan. yang melakukan pesugihan nih. Bahkan ada perjanjian dengan sosok yang lu lihat ini, si nenek ini. Si nenek. Nah ini statusnya nih, antara si bapak yang melakukan pesugihan ini sama si nenek-nenek itu. Ini hubungannya apa nih? Jadi si bapak ini, konon katanya Pak Yadi, dia itu melakukan perjanjian sama si nenek ini. Ya balik lagi ya mungkin untuk sesuatu hal yang pengen dia tuju. Oke. Si bapak ini. Berarti nggak ada hubungan apa-apa nih? Sorry, nenek-nenek ini memang dahulunya... Pelaku. Oh, pelaku. Iya, yang membuat perjanjian sama si bapak ini. Berarti dua-duanya ini pelaku ya? Pelaku. Jadi si bapak ini buat perjanjian sama nenek ini untuk ya kepentingan si bapak lah. Mungkin apa itu kebutuhan dia. Dan bapaknya ini meninggal. Sudah meninggal. Udah lumayan lama katanya. Kenapa si nenek-nenek itu bergentayangan di sana? Tahu nggak alasannya kenapa? Saya kurang tahu. Karena memang konon
kata Pak Yadi memang kamar itu tuh nggak boleh ada yang entah itu ngebersihin, entah itu ngerapihin. Si nenek ini nggak suka. Jadi nenek itu kayak dikasih ruang di situ. Saya tidur di depannya aja, dia bisa nyeret saya kayak gitu. Gimana kalau saya sampai ada di dalamnya? Itu sih yang saya ini. Itu lu cuma datang ke sana nggak masuk ke dalam kamar itu ya? Nggak kebayang kalau sampainya kakak sampai ke dalam dan wah, mungkin bisa ditarik sampai Jombang. Satu lagi nih kak, kejadian yang lebih aneh nih. Ini gue sempat kaget ya karena tadi si Kalina ini bilang melihat sosok ada 3 pasangan lah ya. Otomatis laki-laki dan perempuan nih. Iya. Tanpa busana. Tanpa busana. Nah ini sosok ini siapa nih sebenarnya nih? Wah, saya kurang tahu. Karena memang saya cuman mau tahu aja itu ruangan apa sih gitu. Pas saya datang karena ruangannya memang terpisahkan dari rumah gitu. Dia kayak bentukannya tuh kayak untuk gudang sebenarnya mungkin. Jadi pas saya masuk, saya cuma mau lihat di dalamnya ada apa. Ya saya kaget aja di dalamnya ternyata ada 3 pasang orang itu. Tapi waktu kakak lihat dia lagi melakukan aktivitas apa tuh? Oh, enggak ngelakuin apa-apa. Cuma berdiri aja? Cuman berdiri sama pasangannya masing-masing tanpa busana. Udah yang aku lihat itu doang. Tapi menghadap ke kakak atau? Ke aku. Gila sih. Semuanya. 3 pasangnya itu. Jadi mereka berdua ada sepasang ini di depan satu, di belakangnya lagi satu, di belakang lagi satu. Tapi kalau yang 2 ini saya ngeliat rada burung. Yang jelas ini yang di depan ini. Sambil lihat ke saya dengan tatapan kosong. Udah, ngeliatin aja. Ini masih menjadi pertanyaan sebenarnya nih. Iya. Siapakah sosok ini? Saya kurang tahu. Dan apa kaitannya dengan kejadian pesugihan yang ada di sana? Iya, saya nggak tahu. Ya mungkin teman-teman yang bisa dibilang punya kemampuan indigo ya, atau bisa indigo, yang bisa ngelihat fenomena ini mungkin tahu jawabannya nih. Kasih tahu aja nanti di kolom komentar ya, karena gue juga penasaran nih. Kalina, kalau untuk villanya ini kan punya keluarga besarnya CEO ya, CEO Jalan Buntu ya. Ini dipakai nggak sih sama beliau nih dalam hari-harinya gitu? Kalau untuk sehari-hari nggak dipakai, cuman mungkin kalau misalnya ada acara keluarga gitu suka dipakai. Oke, berarti memang hanya untuk ada keperluan acara aja nih. Iya. Kalau nggak ada acara, kosong. Kosong. Kalau Pak Yadi pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian di sana? Iya, pernah. Jadi dia pernah cerita juga, satu ketika hujan gede banget. Dia mau pulang nggak bisa, dia akhirnya mutusin untuk stay dulu di situ tuh, untuk berteduh dulu. Pas dia mau pulang, pas banget itu kejadian di hari Kamis. Berarti mau malam Jumat dong gitu. Sore Kamis sore lah. Dia tidur di situ. Pas dia lagi tidur di situ, dia bilang dari kaca jendela itu dia ngetok. Dia bilang gitu. Dia pikir itu ada orang yang entah itu butuh apa atau ada kepentingan apa. Ternyata pas dia buka, dia ngelihat sosok perempuan dan mukanya hancur. Pas Pak Yadi berhadapan sama perempuan itu, apa yang Pak Yadi lakuin? Saya nggak tahu. Tahu-tahu saya ada di bawah. Dia nggak sadar. Pas dia sadar, dia bangun, itu hujan masih rintik-rintik, dia langsung pulang. Itulah alasannya kenapa Pak Yadi nggak mau tinggal di situ juga. Itu hanya satu kejadian yang kakak tahu nih. Iya, ya. Dan memang dia udah berapa kali ditemuin sama beberapa sosok kan, termasuk sosok dari almarhum si bapak. Iya. Berarti banyak nih cerita yang dialami Pak Yadi. Iya, cuman Pak Yadi kayaknya nggak mau cerita seluruhnya ke saya. Mungkin takut saya takut atau apa. Tapi untuk saat ini Pak Yadi masih stay di sana? Iya, kabarnya sih masih. Wah, teman-teman harus komen sebanyak-banyaknya, undang Pak Yadi ke sini. Karena mungkin dari POV-nya Pak Yadi lebih banyak nih ngalamin kejadian-kejadian di sana. Karena kan yang pertama dia sendiri dan orang lama juga ya. Iya, karena memang dia kan orang situ asli. Kalau untuk usianya Pak Yadi kira-kira berapa tahun? Ya sekitar di bawah 60 kayaknya. Di bawah 60? Iya, di bawah 60. Berarti Pak Yadi ini tahu dong kisah pertamanya si pemilik villa dari awal sampai akhir tuh. Kebetulan sebelum ikut keluarga besarnya Mas CEO Jalan Buntu, memang sebelumnya ikut sama keluarga si bapak almarhum ini. Bikin penasaran sebenarnya nih kalau ditarik panjang lebar tuh bakal kayak apa nih endingnya. Oke, terima kasih banyak buat Kalina yang sudah mau mampir ke Jalan Gelap dan mau menceritakan kejadian yang pernah kakak alami nih kak. Satu lagi nih, tadi kan di awal nih sempet nih Kalina ngebahas tentang perjalanannya dia tuh sampai ketemu Bang Dani lah ya. Bang Dani, CEO Jalan Buntu itu karena apa? Itu pernah diupload gak sih di kontennya dia? Oh, pernah. Diupload ya? Di tahun 2021 udah diupload. Itu awal pertama kali kakak ketemu sama Bang Dani ya? Iya.
kakaknya salah jalan teman-teman. Untungnya ketemu sama Kak Dani. Kak Dani. Bang Dani, thank you Bang Dani ya. Siap. Sudah mampir ke Jalan Gelap, dan sekali lagi terima kasih banyak. Sukses selalu buat kakak dan sukses juga buat teman-teman yang nonton video dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan buat kalian juga yang mau jadi narasumber seperti Kalina, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap atau bisa hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Dan jangan lupa saksikan terus Jalan Gelap karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Dan akhir kata, gue Jonaria dan Kalina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.